Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah putus-putusnya ini. Setiap pagi, Senin, Selasa, Rabu sampai Senin lagi, Allah taala itu terus memberi rahmat kepada kita. Kita sambut kasih sayang Allah yang berupa karunia, ya, berupa hidayahnya, petunjuk di dalam hatinya kepada kita ini. Jangan sampai kita tinggalkan padahal Allah masih memberikan rahmat yang banyak. Hanya karena sesuatu yang kita inginkan padahal sesuatu itu tidak kekal. Ada di dalam satu kitab hikmah ini, kami itu sangat mengherankan manusia ini. Kenapa? Dia lari dari apa yang dibutuhkan dan dia mencari sesuatu yang akan segera ditinggalkan. Ya. Apa yang dibutuhkan? Hidayah, petunjuk, ilmu, selamat di akhirat, selamat di alam kubur. Itu pada saat ada pengajian seperti ini, inilah saat-saatnya kita akan mendapatkan semua itu. Tapi justru ditinggalkan. Ya. Yang dicari apa? Sesuatu yang segera akan ditinggalkan nanti setelah meninggal dunia, yang tidak kekal. Ya, itu mengherankan. Sesungguhnya yang buta itu buta matanya, kata Al-Hikam itu yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Ya, itu hikmat yang ke-50 surat di dalam kitab Al-Hikam ini. Jadi orang yang mencari sesuatu yang sebenarnya akan ditinggalkan, meninggalkan sesuatu yang diperlukan, bodoh sekali kan? Ada makanan, minuman, dia lapar sekali. Kemudian itu ditinggalkan. Mencari apa? Mencari emas barangkali. Mencari intan. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan itulah makan dan minum. Ya, bukan emas itu sebenarnya. Maka bukanlah yang buta itu matanya, tapi hati yang berada di dalam dada itulah yang buta. Mari kita jadikan dengan kajian ini, hati kita menjadi melek. Ya, kita mesti mengerti apa sebenarnya kebutuhan kita ini. Kita itu butuh selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa persiapanmu untuk menghadapi hari esok yang hari kiamat kelak. Apakah sudah merasa aman atau belum? Ya. Wattaqullah. Tetaplah jaga takwamu kepada Allah. Innallah khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti sekali melihat seluruh amal perbuatan kalian. Ya. Dan pesan yang sangat menusuk sekali. Wala takunu kaladzina nasullah. Jangan kamu semua itu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada perintah Allah. Lupa bahwa kau diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Lupa itu. Ya. Fa'ansahum anfusahum. Kalau kamu nanti lupa kepada Allah, maka harus jadikan oleh Allah lupa kepada dirimu sendiri, lupa dengan kepentinganmu sendiri. Kamu butuh surga, butuh selamat, butuh hidayah, butuh petunjuk, dan lainnya. Itu karena apa? Karena kita melupakan Allah, maka kita lupa dengan kepentingan kita sendiri. Nah, dan orang seperti itu kata Allah, ulaika mulfasikum, mereka orang fasik. Ya, yang seperti baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab adab-adab di dalam Islam, ya, khususnya bagaimana cara kita berteman, bersahabat, ya, atau memilih sahabat yang terbaik di dunia dan nanti bisa membawa terbaik juga di akhirat. Nah, kita lanjutkan kemarin sampai 4 poin, sekarang kita nanti lanjutkan dengan 5 dan seterusnya, ya. Ini nanti kalau sudah selesai kita masuk pada bab berikutnya. Tapi memang dari saya ada tafsirnya, ada tauhidnya, ada fikihnya, ya, ini ada adab-adabnya dan lain-lainnya. Semua itu memang kita perlukan karena udkhulu bisilmi kafah, ya. Jadilah kamu dalam Islam yang kafah, yang sempurna. Pengetahuannya tentang keislamannya tidak hanya mengerti tata cara sholat yang benar, tapi seluruhnya tata gaul dan lainnya. Baiklah, kita awali dengan membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan berkahnya. Kebaikan yang akan dituangkan bagi siapa yang membaca Al-Quran dan siapa yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan dari saudara kita, Bapak Haji Abdul Akam yang akan membacakan
Surat Luqman, surat nomor 31 ayat 20 sampai 24 ya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Ya, monggo terjemahnya. Terjemahan surat Luqman ayat 20 sampai 24. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaannya. Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menjadikanmu Muhammad hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan biarkanlah mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Sadaqallahul azim. Ya, ini terjemahnya ayat 23 tadi diulangi sedikit Pak Hakam. Terjemahnya yang 23 tersebut supaya ini kok tadi ada kelontatan gitu. Monggo. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu Muhammad, hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya, janganlah menyedihkanmu, bukan menjadikan kamu, menyedihkanmu gitu ya. Jadi ini kacamata ini rada diganti titik. Janganlah menyedihkanmu. Nah, gitu menyedihkanmu. Kalau aku menjadikanmu menjadi bingung artinya kan jadi lain. Baiklah, alhamdulillah ya kita sudah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kita mudah-mudahan
Loh, kok dimatikan Ustaz mic-nya? Kepencet. Kadang ngomong sapirang-pirang mati. Senggol tadi. Kepencet. Ini nutup sendiri barangkali ya. Wong saya nggak ngudek-ngudek loh tadi dengar Pak Tapi Akam ngomong-ngomong pasti itu ya masih Ustaz tadi ada gerakan gitu loh, ada gerakan tadi mungkin nyenggol gitu. Oh iya, laptopnya hampir jatuh tadi Bu. Oh, makanya ada gerakan. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diingatkan itu sangat senang sekali. Baiklah, ya. Jadi ayat ini, kelompok ayat yang kita baca ini setelah Allah menerangkan tentang buruknya perbuatan syirik, kemudian kita diharuskan untuk senantiasa bertauhid, pesan Luqman kepada anaknya dan seterusnya, ya. Kemudian di ayat-ayat 20 itu diingatkan kepada orang yang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, bergantung kepada selain Allah ini, bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat dohir dan nikmat batin. Ya, nikmat dohir atau yang kita bisa lihat, nikmat batin adalah nikmat yang tidak bisa kita lihat. Nikmat dohir diantara seluruh apa yang dijadikan oleh Allah di muka bumi itu untuk kita. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang telah menjadikan kepadamu semua yang di muka bumi ini, semuanya untuk kamu. Ya, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Ya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menciptakan kamu seluruh di muka bumi itu untuk kamu. Itu nikmat zahir. Nikmat batin berupa apa? Berupa ilmu, iman, ketaatan, akhlak yang baik. Oleh karena itulah, ya, di dalam ada yang membaca kitab bahwa Al-Hikam ini dari khidmat yang 84, ya, itu ada satu nasihat yang ada kaitannya dengan surat Rahman ini. Mata razaqaka ta'ah, ya, wal ghina bi anha fa'lam annahu qad asbagha, ya, alaikum ni'matahu zahiratan wa batinan. Memoga Pak Akam dibaca Pak Akam. Ini hikmat yang 84. Atau mungkin ada yang bawa yang lain? Pak Akam itu biasanya ada. Tapi Kak ya tak baca sendiri aja, ya. Apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadah pada lahirmu, seperti kemarin yang saya sampaikan, ya, dan merasa cukup kaya dengan Allah di dalam hatimu sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kepadamu nikmat lahir dan nikmat batin. Ya. Kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk beribadah, sholat, puasa, haji, umrah secara zahir kita melaksanakan dan kita merasa ridho, ya, dengan apa yang kita kerjakan itu. Jadi merasa puas taat kepada Allah pada lahirnya dan merasa cukup kaya dengan Allah di dalam hatinya, maka sesungguhnya Allah telah benar-benar melimpahkan kepadamu, ya, nikmat lahir dan batin. Kalau kita sudah tidak ada sandarannya kepada Allah. Oleh karena itulah, meskipun demikian, di dalam Al-Quran ini masih disebutkan wa minan nasi, dan di antara manusia, ya, wa minan nasi, dan di antara manusia mayujadilu fillahi bighairi ilm, ada yang membantah kamu, ya, dengan tanpa dasar ilmu, ya, di bighairi ilm, walahudan, dan tidak juga dengan petunjuk, wala kitabim munir, dan juga tidak menurut penjelasan kitab yang terang. Jadi orang-orang musyrik itu suka membantah Nabi, tapi bantahannya tidak masuk di akal. Ya, seperti kalau kita lihat di dalam YouTube itu debatnya orang Nasrani, orang Kristen sama orang Islam ini, dia mengubah dalil-dalilnya, ya sudah. Meskipun tidak masuk akal dipaksakan, ya. Pada sudah jelas bahwa segala yang diberikan oleh Allah Ta'ala di langit dan di bumi ini untuk kita, wa asbagha alaihim ni'amahu zahiratan wa batinan, dan dia telah memberikan kepadamu nikmat lahir dan batin. Wa minan nasi mayujadilu billahi, tapi masih ada juga di antara manusia yang memperdebatkan tentang Allah, ya, bighairi ilmi,
tidak dengan ilmu. Ya. Jadi Allah itu dianggap tidak ada. Semua alam terjadi dengan sendirinya. Ya. Kalau Allah itu tidak ada, Allah itu ada, mana buktinya? Ya. Alam itu sudah terjadi sendirinya. Kalau dibalas dia ditanyakan, mana buktinya kalau Allah tidak ada? Wong semua itu terjadi dengan tertata. Apakah mungkin kejadian yang tertata, bagus, rancak, ya? Matahari tidak pernah bertuburan dengan bulan, ya? Terbitnya terus setiap pagi. Apakah itu sudah kebetulan? Dia pun jika tidak bisa menjawab. Maka dia debatnya, logikanya itu tidak masuk. Dan bahkan orang-orang musyrik model seperti itu, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu, marilah kalau gitu sekarang kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, ajaran kita beribadah beragama itu jangan ngarang sendiri, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an, ya. Tatkala diajak kembali apa yang diturunkan, mengikuti ajaran dari Allah, karena kebiasaan sudah mendarah daging di dalam dirinya, maka mereka berkata, nattabi'u ma wajadna alaihi aba'an. Enggak mau. Saya hanya mau mengikuti apa-apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Udah, kalau malam Jumat Kliwon, ya, Jumat pagi harus membuat acara ini, membuat ini, memandikan keris dan lain-lainnya. Pokoknya kebiasaan yang dulu tidak mau, ya, ini tidak mau diganti dengan aturan syariat yang benar, ya. Dia mengatakan bahkan nattabi'u, kamu mengikuti ma wajadna, apa yang kami dapatkan, alaihi, atasnya, anak nenek moyang kami. Itulah fanatik. Kalau sudah seperti itu nggak kena diapa-apakan, ya, diingatkan nggak bisa. Soalnya itu sudah ini bapak saya gini, mbah saya gini. Sekarang kok mau diubah-ubah itu loh. Gimana? Ditunjukkan Al-Qur'annya, ditunjukkan hadisnya, tidak mau. Dia kekeh, ya. Pangkot hatinya, sudah tidak bisa diingatkan lagi. Sampai Allah mengatakan pada ayatnya, awalau kana syaitonu, apakah juga kamu tetap mengikuti nenek moyang kamu kalau seandainya syaitan itu yad'uhum, mengajak mereka ila adabi sa'ir, kepada siksa yang menyala-nyala? Karena yang kamu kerjakan itu bukan tuntunan agama. Yang kamu kerjakan sesuatu yang sudah menyalahi agama, yang mestinya harus diberantas. Tapi kamu hidupkan, karena itu adalah warisan leluhur katanya. Ya. Padahal perbuatan syirik, ya, tidak boleh kita kerjakan. Coba Pak Tomo dibaca ayat yang surat kelima ayat 104. Monggo Pak Tomo. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami yang mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Dulu, beratnya kayak begitu, orang kalau sudah pandai, taklid dan taklid buta, ya, udah masalahnya, ya. Kemarin saya disuruh mengisi pengajian tingkepan, pitung wulanan. Ya, saya terangkan secara agama yang benar. Ini bukan ajaran Islam. Yang ajaran Islam itu kita bersyukur diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa ambil, menurunkan anaknya kita didik nanti menjadi anak-anak yang soleh, karena anak-anak itu aset yang besar yang bisa mendoakan kepada orang tuanya yang anak soleh. Ya, kita terangkan gitu. Jangan kemudian diterangkan tentang kurofat-kurofatnya, ya, kalau tidak dipitoni nanti akan anaknya jadi cacat atau nanti tidur segini begini, ya, jangan, ya, kita terangkan seperti itu. Inilah, ya, Al-Quran sudah mengabadikan seperti ini. Orang yang sudah kadung fanatik dengan apa yang dipahami ini, wa idza qila lahum, apa dikatakan kepada mereka itu, ta'alau, marilah, ya, ila ma anzalallah, kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Allah. Kalau sholat begini caranya, puasa begini, haji dan umrah seperti itu caranya yang diajarkan oleh Allah, ya.
ilallah wa ila rasuli, ini tuntunan Rasul seperti itu, ya. Kalau mereka pada menjawab, hasbuna, cukup bagi kami. Gak butuh nasihatmu, ya. Hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana. Apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Jadi orang-orang seperti itu tidak bisa lagi diubahnya, ya, menjadi lebih baik. Maka Allah Ta'ala menjawabnya ini, awalau kana aba'uhum la ya'lamu nasai'an. Apakah kalau orang tuamu, nenek moyangmu nggak ngerti apa-apa, nggak punya ilmu, walayatun dan tidak mendapat petunjuk, itu kamu ikuti juga? Alangkah bodohnya, ya. Kita mendapatkan ada petunjuk yang baik, petunjuk yang benar ditolak, justru mengikuti hal-hal yang sudah terbiasa dilakukan, ya. Ya, ini diantaranya surat Luqman mengingatkan kepada kita, ya. Wa man yuslim wajhahu ilallahi. Barang siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan senantiasa mereka mengerjakan satu kebaikan. Jadi tatkala mereka sudah jadi orang Islam, terus menerus kebaikan yang dilakukan, wa huwa muhsinun, dan maka sungguh faqad istamsaka, maka sungguh ia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, dengan tali yang kokoh, artinya tali yang bisa menarik dirinya ke dalam surga nanti. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah lah segala urusan itu akan dikembalikan. Jadi marilah kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ya. Ayat yang ke-24, ya. Ayat 23 dulu. Wa man kafara, dan siapa saja yang tetap ingkar, tetap tidak mau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi, kekeh dengan apa yang mereka pahami, ya, itu, dan tidak mau berubah, ya. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu, wahai Rasul, jangan menyedihkan kamu, ya. Kekufuran mereka itu memang warisan kafir, itu sudah sejak dulu. Fala yahzunka kufruhu, maka janganlah menyedihkan kamu kekafirannya. Ilaina, kepada kamilah marji'uhum, kembalilah mereka nanti, ya. Fayunabi'um, kemudian kami akan beritahukan kepada mereka, bima amilu, inilah hasil perbuatan kalian, yang mendapat pahala ini, yang mendapat siksa ini, yang diterima ini, yang tidak diterima ini, besok dirinci oleh Allah satu persatu, ya. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati tatkala kamu beramal ini, mengagungkan Allah atau mengagungkan beranak, ya. Orang yang seperti itu, kata Allah, numati'uhum qalilan, mereka akan tetap saya berikan kenikmatan di dunia ini, ya, kekayaan, ya, kesuksesan, harta yang melimpah, ya, itu namanya numati'uhum qalilan, kenikmatan yang sedikit. Setelah itu, summa, kemudian naqtaruhum, kami paksa ia ila adabin ghalid, kepada siksa yang sangat berat sekali besok di akhirat. Maka dari itu janganlah kita kafir, ya. Istilah bahasa kita bagu dawaton, gajah bondan tanpa serati, ya, ngendel-ngendelake kekayaannya, ya, kepandaiannya, kekuatannya, lupa bahwa di atas semua itu ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baiklah, jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kepada kitab, ya, yakni adab-adab, ya, adab-adab seorang muslim berteman. Ini adab-adab persaudaraan karena Allah. Kemarin kita sudah ada 1, luruskan niat, 2, mengambil saudara atau kawan seorang mukmin yang soleh. Yang ketiga, mencintai karena Allah semata-mata. Yang keempat, mengabarkan kepada saudaranya bahwa ia mencintai karena Allah. Jadi begitu kita senang, saya senang, kita mengabarkan cintanya karena Allah, ya. Saya ingatkan lagi hadis yang saya baca kemarin, jika seorang dari kalian mencintai sahabatnya, hendaklah ia mendatangi sahabatnya tersebut, ya, dijemputnya di rumahnya dan mengabarkan kepadanya bahwa ia mencintai karena Allah, ya. Maka besok akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah dua-duanya ini. Aku cinta kepada kamu karena Allah, ya.
Misalnya ya sama Pak Miski atau siapa yang yang boleh juga laki-laki dan perempuan, tapi jangan sampai salah tafsir ya. Cintanya karena Allah, karena sama-sama beriman kepada Allah. Yang kelima sekarang ya. Mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salamnya. Yani kalau kita saudara ini kalau ketemu ucapkan salam. Maka Rasulullah tatkala datang dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang diajarkan oleh Nabi, syarat keempat pintu untuk melangkah ke surga itu pertama kali absus salam, ya. Ya, ayuhanas, absus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Ya. Wa'atimu ta'am, dan berilah mereka makan, bantu sesama. Yang ketiga, wasilul arham, dan hubungi silaturahim. Jangan sampai kamu tinggalkan hubungan antara kekerabatan antara saudara ini. Jangan diputuskan. Yang ketiga baru wasallu bilaili wa nausunyam. Ujung-ujungnya Nabi mengatakan tadkhulu jannata bisalam, maka hendaklah kamu masuk surga dengan selamat sejahtera. Jadi untuk masuk surga tersebut, satu, menebarkan salam, dua, memberi makan, tiga, menghubungi kerabat, ya, silaturahmi atau kerabat, yang ketiga, sholat malam. Kalau keempatnya dikerjakan dengan baik dan sempurna, tadkhulu jannata bisalam, maka masuklah kalian surga dengan salamnya, ya. Jadi tidak boleh berpaling dari lafaz salam. Jadi lafaz salam pun juga lafaz salam yang diajarkan oleh Nabi, bukan salam yang lain, ya. Ya, sama salam misalnya salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bukan. Ya, salam yang diajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam salam itu ada doa keselamatan dan doa rahmat kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak sekedar kita mengucapkan salam ketemu. Ya. Kalau selamat pagi, selamat di pagi ini, siangnya nggak ngerti. Kalau Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan Allah memberikan rahmat, wabarakatuh, dan memberi berkah di dalam kehidupannya. Satu salam saja sudah mendapat kedamaian dan ketenteraman. Belum yang lain. Oleh karena Rasulullah bersabda, hakul muslim, ya, al muslim situn, ya, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6, ya. Kila ditanyakan, mahuna ya Rasulullah, apa saja itu ya Rasulullah? Kalau Rasulullah bersabda, idza laqitu, ya, idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya, salim, ya, ucapkanlah salam, ya, alaihi, atasnya. Wa idza da'a fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka penuhilah undangannya, ya, wajibhu. Wa idza tahsohaka, apabila kamu diminta untuk memberi nasihat, ya, itu ada yang WA kepada saya, gimana ya Ustaz, saya itu dalam perjalanan ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus jawab, ya, saya harus sampaikan. Karena apa? Dia nggak tahu, dia butuh petunjuk, ya, kita sampaikan sesuai dengan kapasitas yang kita ketahui, ya. Jadi fa'asah lahu, ya, fansah lahu, maka hendaklah engkau beri nasihat kepadanya. Ya. Wa idza atasa fahamidallah, kalau ia wahing atau wahing itu apa bahasa Indonesia? Ya, kalau mereka apa wahing itu apa, Bu? Bersin. Oh, bersin, ya. Dan apabila mereka bersin kemudian memuji Allah, fasamidhu, maka ucapkan samit, artinya yarhamu Allah. Jadi kalau ia bersin alhamdulillah, maka tasmitlah yang ucapkan yarhamu Allah, ya. Yang kemudian wa idza maridha, apabila ia sakit, fa'udhu, itu artinya jenguklah, ya. Kalau sakit jenguklah, itu tentunya kalau tidak dilarang, karena ke dalam masa-masa barusan saja ada COVID itu kita ternyata tidak bisa menjenguk. Nggak ada, saya di rumah sakit itu selama berapa 21 hari atau berapa itu nggak ada yang jenguk sama sekali. Jangankan orang lain, anak istrinya juga tidak boleh
jenguk. Padahal di dalam Islam kalau sakit jenguklah, wa idza mata, kalau ia mati fatba'hu, maka ikutilah jenazahnya sampai ke makam. Ini yang kelima. Yang keenam, mengucapkan tasmid ketika saudaranya bersin. Tadi sudah ya. Ya, jadi dress ya. Alhamdulillah, dan kita ucapkan yarhamukallah, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ya, sebagaimana tersebut di dalam hadis dulu, hendaknya pula orang yang bersin itu mengucapkan lagi yahdikumullah wa balahu wa yusbihu balakum, ya. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Jadi tak kalah wahing aja, jelas alhamdulillah, yang mendengar ya arhamukallah, yang wahing lagi kita mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan. Yang ketujuh, ya, di hadis tersebut, menjenguk saudaranya ketika sakit. Karena kalau menjenguk jangan lama-lama, ya. Jangan mau yang sakit dulu cerita bagaimana sakitnya dan seterusnya. Dia butuh istirahat, kita doakan. Kalau kita bisa membantu materi kita, dia bantu. Kalau tidak, kita doakan paling tidak. Yang kedelapan, memenuhi undangan kawan. Jadi tentunya di dalam undangan itu tidak ada perbuatan maksiat. Kalau kita diundang, di dalam undangan itu nanti di sana ada joget-joget, ada minum-minum khamr, atau ada upacara-upacara, ya kita tidak datang dan katakanlah mohon maaf saya tidak bisa datang. Jadi kalau diundang, bagaimana Ustaz kalau diundang tahlilan? Ya misalnya ya. Kalau diundang Ustaz, seperti itu kebiasaan, maka hendaklah kita hati-hati. Kalau kita datang ke sana, kemudian kita bisa menerangkan kepada orang di sekitarnya, perbuatan seperti ini bukan ajaran dari Islam. Ya, kalau mendoakan orang lain boleh, didoakan boleh, minta didoakan boleh, tapi kirim doa tidak kita dapatkan di dalam ajaran agama kita. Yang kesembilan, menasihati saudaranya dan sahabatnya. Jadi kalau ada mungkin butuh nasihat, ya tidak ngerti bagaimana cara sholat tahajud yang benar, sholat di dalam safar, kemudian sholat di dalam kendaraan, pada saat sholat yang sakit tidak bisa, minta dinasihati. Dan kalau menasihati yang benar, yang ikhlas karena Allah. Hendaknya ada sandarannya, bukan karena ingat saya begitu saja, tapi hendaknya kita menasihati dengan nasihat yang bagus, yang bisa diamalkannya. Yang ke-11, memberikan hadiah kepada kawan. Ini untuk mengakrabkan persaudaraan, pertemanan, tidaklah saling menghadiahi. Kalau saya jadi kerupuk misalnya, ya hadiah apa? Ya kalau bisa kita menghadiahi apa? Ya, karena kita kadang-kadang susah, ya dikirim saja. Kadang-kadang lu kok gak teko dikirim ya. Ini. Tapi saling menghadiahi. Memberi materi itu sama enggak, Ustaz? Apa Bu? Tadi ada memberi materi itu dengan memberi hadiah sama enggak? Sama, ya. Tadi yang membantu tadi kan membantu materi gitu. Iya, jadi membantu, memberi hadiah, saling memberi materi. Misalnya kita punya apa? Saya punya buku, ya. Ibu punya kerupuk misalnya ya. Yeah. Saya ibu saking senang gak bisa dilantari kerupuk. Saya balas ya. Saya ada buku yang bisa mungkin dibaca. Saya lihat ibu senang baca, saya kasih buku. Ini dua-dua saling mendapat manfaat yang luar biasa sekali ya. Itu saling memberi. Itu menyebabkan pertemanan kita itu menjadi lebih akrab. Itu ojo njaluk, terus ngejipni, terus lo biasanya aku dikei ini kok gak dikei itu, jangan ya. Udah. Kalau bisa saling memberi, itu tentunya kalau mudah. Kalau agak susah ya, nanti barangkali setahun sekali kalau kita ketemu tatkala asifa halal bihalal itu nanti di asifa ini. Nah, kemudian yang ke-12 11 Ustaz. Yang 11 memberikan hadiah kepada kawan tadi, ya. Yang 10 tadi. Menerima hadiah dari kawan, ya belum ya Bu ya? Ya. Nah, yang 10 tadi belum ya.
Ya, 10 menerima hadiah dari kawan. Jadi kalau kita kasih, barangkali Bu Dwi ngasih saya ngirim kikil kambing misalnya, ya, itu harus diterima meskipun sekedar kikil kambing, ya. Ini menerima hadiah dan mau juga memberi hadiah, ya, memberikan hadiah kepada kawan. Jadi saling memberikan hadiah. Yang ke-12, bersama-sama merasakan kesedihan tatkala temannya sedih, ya. Kalau maka dia sering kali ikut bela sungkawa kan gitu ya. Kalimat-kalimat itu muncul ikut bela sungkawa karena memang adabnya dalam Islam itu ikut merasakan sedih atas kesedihan yang menimpa saudaranya, ya. Jadi Rasulullah itu pernah merasa sedih tatkala melihat beberapa utusan Nabi yang diminta mengajari Al-Quran di satu kaum tiba-tiba ditipu. Para penghafal Quran yang mau mengajari di suatu kaum itu tiba dijebak kemudian dibunuh. 60 sahabat dibunuh. Nabi akhirnya sedih luar biasa. Maka Nabi berkunut. Akhirnya namanya kunut nazilah. Memohon kepada Allah supaya yang berbuat zalim itu dibalas oleh Allah. Ya, akhirnya kunut nazilah itu dihentikan oleh Allah Ta'ala karena tidak boleh mendoakan kehancuran. Kan sudah didoakan sama Nabi. Betapa nggak sedih, wong dia minta diajari Quran, ya, sudah dikirimkan orang-orang ini, bahkan orangnya yang sahabat-sahabat itu dibunuh semuanya, ya. Ini orang-orang musyrik, orang kafir memang begitu, ya, nggak pernah jujur. Yang ketiga, yang ke-13 ya, yang ke-13 bersama-sama merasakan kegembiraan. Jadi nggak boleh kita ada teman kita beli kulkas atau beli mobil atau rumah baru, hati kita jadi sakit, ya. Wala taj'al liladina amanu. Jadi Rabbana fir lana dzunubana wal ikhwanina ladina amanu. Wala taj'al apa itu doanya itu, Bu, ya. Itu di surat Al-Hasr ayat yang ke-10 itu. Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan minta kepada Allah jangan sampai ada rasa dengki, rasa tidak senang kepada sesama muslim. Jadi bersama-sama merasakan kegembiraan. Jadi kalau ada saudara kita beli sepeda motor atau apa, datang, waduh senang melihatnya. Jadi sampaikan di kita ikut gembira, ikut senang. Jadi jangan sampai kita sendiri justru, waduh paling-paling korupsi, ndek ngenani lu gak di apa-apa, saya ikut jabat, cek oleh 3 wulan, wis tuku semini, tuku ini, ya. Kadang-kadang enggak usah begitu, ya. Kemudian yang 14, menyukai kebaikan bagi saudaranya, ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang itu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita berteman itu hendaklah kita menyukai yang disukai saudaranya sama dengan ia menyukai apa yang ada di dirinya sendiri. Rasulullah menandang la yu'minu, tidak sempurnanya iman ahadukum seorang di antara kalian hatta sehingga yuhibbu li akhihi, mencintai, ya, yuhibba li akhihi, menyintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, seperti cintanya kepada dirinya sendiri, ya. Demikian juga membencinya baginya apa yang kau benci bagi dirimu sendiri, ya, kemudaran dan keburukannya. Jadi kalau kita membenci sesuatu, jangan sampai saudara kita itu kita perlakukan seperti kita, kalau diperlakukan seperti itu benci. Ya, kalau orang Jawa mengatakan tepo seliro, ya, tepo itu tepak, seliro awak, tepak no karo awake dhewe. Kalau kita dikasih, dipuji senang, ya sering mengasih, sering memuji. Kalau kita dicaci, dihina, tidak senang, jangan suka kita menghina dan mencaci. Sebenarnya nasihat-nasihat itu orang Jawa sudah punya, hanya dibakukan di sini di dalam ajaran Islam. Yang ke-15, menolak menghibai saudaranya. Ya, jangan sampai hibah kepada saudaranya. Ada satu hadis di sini saya bacakan terjemahnya. Barang siapa membela kehormatan saudaranya yang digibai saat ia tidak berada di sisinya. Jadi kalau saya
orang datang kepada saya menceritakan keburukan seseorang lain, ya. Kemudian ternyata dia itu membelanya, ya. Maka hak atas Allah untuk membebaskan diri dari api neraka. Jadi kita membela. Ya, ada wah ini Pak Anies itu begini ya. Oh enggak, dia itu orang baik ya. Dia datang ke rumah saya, dia mengatakan itu baik, enggak pernah untuk kata-kata itu. Iya sama saya gitu. Enggak, itu mungkin pendengaran kita yang salah, dibela. Maka besok kata Nabi kita akan dibebaskan dari api neraka. Kalau dia seandainya mau masuk neraka karena dia membela saudaranya di saat saudaranya tidak ada, ya, tidak melihat, tidak tahu. Jadi di sini kalau ada misalnya salah satu mencela saudaranya sesama grup ini, ya, ini kok begini, belalah saudara ini. Katakan tidak seperti itu, barangkali kita salah persepsi. Ya, mudah-mudahan tidak seperti yang dituduhkan. Yang ke-16, menutup aibnya, ya, menutup aibnya. Jadi kalau ada orang aib, jangan justru disia-siarkan. Rasulullah bersabda, "Man satara akhahul muslimah," ya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, ya, saudara muslim di dunia ini, ya, di dunia, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Maksudnya besok tatkala dihisab di hari kiamat itu semuanya waktu belas sarair, semuanya rahasia-rahasia itu dinampakkan, dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin, jangan gampang ngeler. Meskipun kita sekarang nggak cocok sama seseorang, jangan diler-ler. Jangan diceritakan ini dan itu, ya enggak bagus, ya. Karena barangkali suatu saat kita akan jadi baik, kita tidak tahu, ya, perjalanan itu. Nanti kalau sudah jadi baik, kan malu sendiri nanti, ya. Ini, jadi menutup aib saudaranya. Yang ke-17, menolong saudaranya karena Allah, ya. Menolong saudaranya karena Allah. Hendaklah seorang mukmin menolong saudaranya ketika ia berbuat zalim atau dizalimi, ya. Jadi tatkala orang itu berbuat zalim atau dizalimi, ya, maka orang itu harus ditolong, kata Nabi kita. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana saya menolong kepada orang yang mendolimi? Kalau yang didolimi saya sudah tahu cara menolongnya, diselamatkan. Kalau yang mendolimi kok tambah ditolong, itu bagaimana?" Ya, maksudnya cegahlah dia jangan sampai berbuat zalim kepada saudaranya. Itulah menolong, ya. Kalau kata ada orang menggibah saudara kita, teman kita, menjelek-jelekkan, menyebut keburukannya ini dan itu, maka kita bela, ya. Itu namanya sudah menolong orang yang menzalimi supaya tidak berlarut-larut mereka untuk memusuhi saudara-saudaranya ini. Ya. Rasulullah bersabda, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi." Ditanyakan bagaimana menolongnya sedang ia berbuat zalim. Beliau menjawab, "Hendaklah engkau mencegahnya dari berbuat zalim, itulah cara menolongnya orang yang berbuat zalim." Yang ke-18, tidak meminang-pinangan saudaranya. Jadi ini penting sekali. Ini masih dipinang, belum ada keputusan, dilamar lagi, ya, karena dia melihat, oh, yang lamar ini mereka tidak punya apa-apa, orang miskin. Saya lebih kaya. Atau saudara yang saya lebih kaya, mesti saya yang diterima daripada ini. Ini dilarang oleh Nabi. Ya. Tidak meminang pinangan saudaranya. Janganlah engkau meminang di atas pinangannya hingga ia menikah atau menarik diri dari pinangannya. Jadi misalnya saya meminang seseorang. Kemudian tiba-tiba Pak Edi itu, ya, mengambil pinangan saya, ya, karena dia bilang, "Oh, saya dosen, dia sudah pensiun saja kok." Ya, kalau nanti kan lebih diterima, ini tidak diperbolehkan, ya, kayak seperti itu di dalam agama kita ini dilarang sampai dia menikah atau melepaskan pinangannya. Jadi kalau sudah pinangannya dilepaskan, baru kita boleh meminang, ya. Perbuatan seperti itu dapat menimbulkan kemarahan di dalam dada, memicu permusuhan dan melenyapkan ukhuwah, ya. Gak nyongko koncoku yang paling api itu menusuk dari belakang. Itu kan kata-kata itu sering ada, ya. Kenapa? Karena mereka kelihatan baik,
tapi ternyata dia menusuk dari belakangnya. Belakang. Maka Rasulullah bersabda, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Maka tidak halal bagi seorang mukmin berjual beli atas jual beli saudaranya, dan janganlah meminang pinangan saudaranya hingga meninggalkannya. Maksudnya kalau kita ada orang menawarkan barang, dia sedang menawar barangnya itu, ditawar ya 50.000, sudah saya belikan 75.000 aja. Nggak boleh begitu. Ini namdolim, seperti itu dilarang dalam agama dan berdosa kita melakukan perbuatan seperti itu. Kalau mereka sudah pergi, mereka tidak lagi menawar barang itu, maka kita tanya, tadi ditawar 60, udah boleh ya. Kalau begitu saya naikkan 70 barangkali boleh. Nah itu boleh. Tapi kalau sedang jual tawar menawar, kemudian kita mengatakan sudah kalau gitu saya beli 75 karena senang barangnya. Ya, sehingga orang yang menawar tadi 60 tadi belum apa-apa sudah gak bisa mendapatkan barang itu dilarang dalam agama kita ini. Nah, lagi-lagi seorang mukmin adalah saudara bagi seorang mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin berjual beli atas jual beli saudaranya. Jadi menawar barang yang sedang ditawar saudaranya ini, dan janganlah meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya. Yang 18. Yang ke-19, tidak berjual beli atau mengadakan transaksi di atas jual beli saudaranya. Jadi dia sedang adakan transaksi, kemudian kita timbul, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tadi masih ditawar 100.000, tiba-tiba belum sampai selesai tawar-menawar, kita sudah mengambil, saya sudah mau 150.000 itu. Ini dilarang di dalam agama kita. Yang ke-20, jujur kepada saudaranya dan tidak berdusta kepadanya. Jangan boleh bujui. Nipu tidak boleh sama sekali. Ya, orang kalau menipu ya, sesamanya itu dosa. Barang yang tipuan itu akhirnya jadi barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan menipu. Kita tidak suka ditipu, oleh karena itu juga jangan menipu. Ya. Ada satu hadis saya bacakan ini, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. Janganlah mengkhianatinya, janganlah berdusta kepadanya, dan janganlah menelantarkannya. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan kehormatannya, diharamkan hartanya, diharamkan darahnya. Ya, takwa itu letaknya di sini, maksudnya di dalam dada ini. Beliau mengisyaratkan kepada hatinya. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika ia merendahkan saudaranya. Jadi kalau sopola ya budwi apa sih ngomong tok paling-palingnya, merendahkan seperti itu cukup, dia itu dianggap seorang yang buruk ya. Kalau sudah meremehkan saudaranya, jangan sampai kita meremehkan. Ya, kita puji, kita barangkali ada kesalahan yang kita ingatkan. Yang ke-21 ya, mudah-mudahan selesai. Masih agak sedikit ya. Membenarkan saudaranya dan tidak mendustakannya. Ya. Jadi kalau disampaikan, karena orang muslim itu mestinya jujur, jangan sampai bujuk ya, jangan. Membenarkan saudaranya dan tidak mendustakannya. Ya. Hendaklah engkau membenarkan kabar yang disampaikan saudaramu dan tidak mendustakannya tanpa alasan yang cukup. Nah, alasan cukup, dia cerita tapi nggak masuk akal ceritanya, yaitu baru. Mosok sih begitu ya, orang disuruh baca sholawat 100 kali, nanti akan datangnya rezekinya ini, nanti akan datang ini. Mosok sih begitu. Ya, saya dengar dari ini misalnya ya. Itu boleh didustakan karena tidak sesuai dengan tuntunan ajar meskipun suatu saat ternyata benar bahwa membaca sholawat ini akan mendatangkan harta yang banyak. Benarnya itu bukan karena membaca ini, karena nggak ada dalilnya. Karena itu adalah bentuk ta'abudi, ibadah membaca sholawat itu. Tentunya kalau kita mengatakan ini bisa begitu, harus ada sandaran yang benar dari Nabi. Jadi membenarkan saudaranya dan tidak mengkhianatinya. Sebab hal itu akan membangkitkan kemarahan dalam dada dan dapat menyebabkan permusuhan. Ya. Kemudian yang ke-22, tidak mengkhianatinya. Ya tentu semua yang kita bicarakan ini sudah kita praktekkan insya Allah.
Jangan engkau mengkhianati saudaramu selamanya, baik dengan mengambil hartanya tanpa hak, melanggar kehormatannya, atau menyebarkan aibnya. Ya, jangan sampai kita mengkhianati. Dosa. Ya. Itu bahaya sekali. Nah, kita itu kan asik ya kalau kita bisa membongkar rahasianya orang lain. Ini termasuk yang misalnya kalau ibu baca nge-share WA, nge-share apa saja, yang itu kemudian membongkar-bongkar itu tidak boleh ya kalau itu sesama muslim. Termasuk ngerasani pemerintah, ngelok-ngelok nih pemerintah. Dan kan kita itu nggak tahu yang di sana itu sesungguhnya. Tahu-tahu gitu, waduh, wah pemerintah ini bujukan mau ini macam-macam lah, hanya karena tidak sesuai dengan maunya sendiri ya. Itu tidak kalau di orang muslim tidak boleh, orang tidak muslim Nggak boleh. tidak boleh, muslim lagi juga tidak boleh. Kita harus hati-hati. Nah, yang ke-23, menghormati saudaranya karena Allah ya. Kalau kita menghormati karena Allah, bukan karena dia banyak memberi kepada kita, bukan karena kita ingin jadi besan, tidak ya, tapi menghormati saudara karena Allah ya. Janganlah engkau menghina, merendahkan kedudukan atau menjelek-jelekkan saudaramu dalam bentuk apapun. Hal ini berdasarkan hadis yang telah lalu pada adab ke-20 ya, sebab hal itu akan menimbulkan kebencian di dalam hati. Oleh karena itu engkau wajib menampakkan rasa hormat dan memuliakannya. Hendaknya juga engkau mendengarkan pendapatnya dan tidak menganggapnya remeh atau kecil. Jadi kalau teman kita cerita memberi nasihat ini dan itu, Allah kon ujuk ngaji kaitan, jangan gitu ya. Sudah kita dengarkan, kita perhatikan, barangkali ada sesuatu yang perlu kita ikuti atau mungkin kalau salah kita benarkan dengan cara yang baik tentunya. Yang ke-24, mendoakan saudaranya karena Allah ya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Barang siapa tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya pada saat tidak ada di sisinya. Jadi mendoakan orang yang kita doakan tidak ada di sisinya ya. Malaikat akan berkata, dan bagimu semisal dengan itu. Jadi kalau misalnya tatkala kita sholat malam atau sholat sunnah apa, kita itu mendoakan ya. Misalnya saya mendoakan siapa yang saya lihat di sini ya, Pak Anies yang kelihatan fotonya ini. Saya lihatkan sudah ya Allah, saudara saya Pak Anies itu ternyata dia itu istiqomah mengikuti kajian ya Allah, dia berilah rezeki yang banyak ya, umur yang barokah misalnya. Maka malaikat itu mendoakan doa yang sama dan untuk kamu juga seperti itu. Yang jelas doa malaikat itu lebih mandi daripada doa kita. Itu kalau mendoakan saudaranya tatkala saudaranya tidak tahu. Maka perbanyaklah kita mendoakan saudara-saudara kita tatkala saudara itu tidak tahu. Tapi jangan pagi-pagi kita bilang datang ke rumahnya, mambengi kon tak dongakne kon ya, wis duwe motor. Lho saiki wis tuku motor teman tibake iku dongaku mambengi lho ya. Saya komisi nih dongaku. Jangan sampai seperti itu. Dengan Nabi ya. Iya, itu mendoakan setelah itu minta kompensasi ya. Kemudian yang kedua, tidak memboikot saudaranya atau sahabatnya. Nggak boleh nggak wawuh ya. Tidak boleh nggak wawuh. Lebih dari 3 hari tidak boleh ya. Kemudian siapa yang menyapa lebih dulu, dia itulah yang paling dekat kepada Allah. Jadi memang kita suatu saat juga ada rasa marah, menendak senang, mungkin dengan tindakan ucapan, tapi kendalikan. Jangan sampai lebih 3 hari. Khususnya suami istri. Ya, jangan sampai jodak nggak saling nyopo, turu sendiri-sendiri lebih 3 hari, nanti setan itu akan menawarkan sesuatu yang kadang-kadang kita menganggap itu lebih baik. Wis kok gaten mari dusum iku lho kono lebih tambah rezekine. Nah iya, itu loh Bu, Masya Allah. Ya di dalam Islam semua diatur dengan baik dan sebaik-baiknya. Kemudian 26, tolong menolong dengan saudaranya dalam kebaikan. Jadi seperti ini, ayo ikut menyebarkan link misalnya. Itu sudah tolong menolong dalam kebaikan.
Ya, dia ikut mengikuti. Terus saya kalau mengikuti sering terpental keluar tiba-tiba. Oh, caranya begini. Yang mengerti caranya itu mengajari yang lain. Jadi tolong menolong dengan dalam berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan hendaklah kau tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat yang kedua, ya. Ini masih sedikit saja tadi. Berusaha memberikan manfaat kepada saudaranya. Ya apa caranya kita bisa memberi manfaat kepada saudara kita? Nah, ini apalagi kalau saudara itu masih ada kaitan saudara kandung misalnya, atau saudara pripean, misanan, mindoan, atau yang lain, itu lebih bagus karena sedekah dengan saudara dibandingkan sedekah dengan orang lain. Sedekah dengan saudara itu pahalanya adalah 2 kali lipat dibandingkan sedekah dengan orang lain. Karena sedekah dengan saudaranya itu 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahim, ya, seperti itu, ya. Dan 28, menjaga kelestarian ukhuwah. Jangan sampai tiba-tiba putus di tengah jalan. Terus dijaga, ya, jangan sampai menyakiti dan seterusnya. Masih banyak, insya Allah nanti kita lanjutkan. Mungkin ada tanya jawabnya, nanti bisa kita perbanyak dengan tanya jawab.